Shalom. Renungan kali ini berjudul Otoritas Firman Allah oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Dalam mempelajari subjek ini, mari kita kembali kepada kata-kata Yesus. Di sini ia berbicara kepada orang-orang Yahudi dan menjustifikasi klaim yang ia buat dan kontestasi orang-orang Yahudi bahwa ia adalah anak Allah. Dalam mendukung klaimnya, Kristus mengutip Mazmur dalam Perjanjian Lama yang ia tandai dengan frasa kitab Taurat kamu. Ini apa yang ia katakan? Yohanes 10 ayat 34 sampai 36. Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, sedang kitab suci tidak dapat dibatalkan, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa dan yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Dalam jawabannya, Yesus menggunakan dua judul yang digunakan lebih dari semua lainnya oleh pengikutnya untuk menandai Alkitab. Pertama, judul ini adalah Firman Allah. Kedua adalah Kitab Suci. Akan berfaedah mempertimbangkan apa yang dua judul ini katakan pada kita mengenai kodrat Alkitab. Ketika Yesus menyebut Alkitab Firman Allah, ia mengindikasikan bahwa kebenaran yang diungkapkan di dalamnya tidak berasal dari manusia, tetapi dari Allah. Melalui banyak orang yang berbeda dan dengan berbagai cara untuk menyampaikan Alkitab ke dunia, mereka semua hanya instrumen. Tidak ada pesan atau pewahyuan Alkitab berasal dari manusia, tetapi selalu dan hanya dari Allah. Di sisi lain, ketika Yesus menggunakan judul kedua, Kitab Suci, ia mengindikasikan batas Alkitab yang ditentukan secara ilahi. Frasa Kitab Suci memiliki arti harfiah apa yang tertulis. Alkitab tidak mengandung seluruh pengetahuan atau maksud Allah dalam setiap aspek atau detail. Bahkan tidak mengandung semua pesan yang diinspirasi secara ilahi yang Allah sudah berikan melalui instrumen manusia. Ini dibuktikan melalui fakta bahwa Alkitab sendiri mengacu dalam banyak bagian kepada ucapan nabi-nabi yang kata-katanya tidak tercatat dalam Alkitab. Kita melihat karena itu bahwa Alkitab walaupun lengkap, benar dan berkuasa, juga sangat selektif. Pesan-pesan pokoknya dimaksudkan bagi umat manusia, diekspresikan dalam kata-kata yang manusia bisa mengerti. Tema dan maksud sentralnya adalah keselamatan spiritual manusia, mengungkapkan kodrat dan akibat-akibat dosa dan cara dibebaskan dari dosa dan faedah-faedahnya melalui iman dalam Kristus. Kata-kata Yesus dalam Yohanes 10 ayat 35, ia tidak hanya menyetujui materai pribadinya atas dua judul Alkitab dan Kitab Suci, ia juga menyetujui materai pribadinya atas klaim otoritas penuh Alkitab, karena ia berkata, Kitab Suci tidak bisa dibatalkan. Frasa pendek ini, tidak bisa dibatalkan, mengandung di dalamnya setiap klaim atas otoritas ilahi tertinggi mewakili Alkitab. Banyak kontroversi mungkin ditulis mendukung atau menentang Alkitab, tetapi Yesus mengatakan dalam 5 kata sederhana, Kitab Suci tidak bisa dibatalkan. Ketika kita memberi penilaian yang benar kepada klaim Alkitab bahwa orang-orang yang terlibat dengannya dalam setiap hal hanya instrumen dan setiap pesan dan pewahyuan di dalamnya berawal dari Allah, tidak ada dasar logis atau beralasan menolak klaim otoritas Alkitab. Kita hidup di zaman di mana manusia bisa meluncurkan satelit ke angkasa luar dan dengan kekuatan yang tidak tampak seperti radio, radar, atau elektronik, mengendalikan arah satelit-satelit ini dari jarak jauh
ribuan atau jutaan kilometer, melakukan komunikasi dengan mereka, dan menerima komunikasi dari mereka. Jika manusia bisa membuat hasil-hasil teknologi seperti ini, maka hanya prasangka buta dan seorang yang paling tidak ilmiah menyangkal bahwa Allah menciptakan manusia dengan kemampuan mental dan spiritual yang Ia kendalikan dan arahkan, melakukan komunikasi dengan mereka, dan menerima komunikasi dari mereka. Alkitab sebenarnya menegaskan apa yang Allah sudah lakukan dan masih terus lakukan. Penemuan dan penciptaan ilmu pengetahuan modern sejauh ini dari tak mempercayai klaim Alkitab membuatnya menjadi lebih mudah bagi orang-orang yang jujur dan terbuka pikirannya memahami hubungan antara Allah dan manusia yang memungkinkan adanya Alkitab. Alkitab mengindikasikan dengan sederhana bahwa ada satu pengaruh tertinggi yang tidak kelihatan di mana Allah mengendalikan, mengarahkan, dan berkomunikasi dengan roh-roh dan pikiran-pikiran manusia yang melalui mereka Alkitab ditulis. Pengaruh yang tidak kelihatan ini adalah Roh Kudus, yang adalah Roh Allah. Sebagai contoh, Rasul Paulus berkata, 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kata diilhamkan di sini memiliki arti harfiah, dihembuskan nafas Allah. Dan ini berhubungan langsung dengan kata roh. Dengan kata lain, roh Allah, Roh Kudus, tidak kelihatan, tetapi pengaruhnya mengendalikan dan mengarahkan semua yang menulis berbagai kitab dalam Alkitab. Ini dinyatakan dengan lebih sederhana oleh Rasul Petrus, 2 Petrus 1 ayat 20. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Dengan kata lain, seperti sudah dijelaskan, tidak ada pesan atau pewahyuan Alkitab berawal dari manusia, tetapi selalu dari Allah. Lalu Petrus menjelaskan bagaimana ini terjadi. 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Kata Yunani digerakkan oleh, secara harfiah berarti diarahkan di jalur oleh. Dengan kata lain, seperti halnya manusia zaman sekarang mengendalikan arah satelit mereka di luar angkasa melalui pengaruh radio dan elektronik, begitu pula Allah mengendalikan orang-orang yang menulis Alkitab dengan kemampuan spiritual dan mental manusia melalui roh ilahinya. Dengan bukti ilmiah modern, menyangkal kemungkinan Allah melakukan ini menunjukkan kesan purbasangka atau prejudice. Dalam Perjanjian Lama, kebenaran yang sama dari inspirasi ilahi dipresentasikan kepada kita dalam gambaran lain, dilihat dari aktivitas sejarah manusia jauh ke belakang dibanding peluncuran satelit modern keluar angkasa. Pemazmur Daud berkata, Mazmur 12 ayat 6, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di sana. Ini gambaran proses pemurnian perak dalam tungku pembakaran. Tungku pembakaran tanah liat atau lempung mempresentasikan elemen manusia. Perak mempresentasikan pesan ilahi yang disampaikan melalui manusia. Api mempresentasikan kemurnian perak, keakuratan, absolut. Pesan ilahi mempresentasikan Roh Kudus. Frasa 7 kali mengindikasikan angka 7 dalam banyak nas Alkitab, kesempurnaan absolut kerja Roh Kudus. Maka seluruh gambaran di atas menjamin keakuratan sepenuhnya dari pesan ilahi dalam kitab suci sesuai kerja sempurna Roh Kudus
menghilangkan semua kelemahan tanah liat manusia, dan membersihkan semua kotoran kesalahan manusia dari perak yang adalah pesan Allah tanpa cacat yang disampaikan kepada manusia. Kemungkinan tidak ada orang di Perjanjian Lama yang memiliki pengertian lebih jelas daripada pemazmur Daud mengenai kebenaran dan otoritas firman Allah. Daud menulis dalam Mazmur 119 ayat 89, "Untuk selama-lamanya, ya Tuhan, firman-Mu tetap teguh di surga." Di sini Daud menekankan bahwa Alkitab bukan hasil dari waktu tetapi dari kekekalan. Mengandung pikiran kekal dan hikmat Allah. Dibentuk sebelum awal waktu atau fondasi dunia. Keluar dari kekekalan dan diproyeksikan melalui manusia ke dalam waktu dunia. Tetapi ketika waktu dan dunia berlalu, pikiran dan hikmat Allah yang diwahyukan melalui kitab suci akan tetap ada, tidak bergeser dan tidak berubah. Pikiran yang sama juga diekspresikan oleh Kristus. Matius 24 ayat 35. "Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu." Daud berkata lagi, Mazmur 119 ayat 160, "Dasar firman-Mu adalah kebenaran, dan segala hukum-hukum-Mu yang adil adalah untuk selama-lamanya." Dalam 1 atau 2 abad terakhir, kritikan keras dan serangan telah dilancarkan terhadap Alkitab, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Namun demikian, sejauh ini serangan terbesar selalu difokuskan pada kitab Kejadian dan 4 kitab berikutnya. 5 kitab Alkitab ini disebut Pentateuch atau Torah, diatribusikan kepada pengarangnya, Musa. Luar biasa, hampir 3000 tahun sebelum serangan terhadap Taurat ada dalam pikiran orang, Daud sudah memberi kesaksian Roh Kudus kepada umat percaya Allah. Mazmur 119 ayat 160, "Dasar firman-Mu adalah kebenaran." Dengan kata lain, Alkitab adalah kebenaran. Dari kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat terakhir kitab Wahyu. Kristus dan rasul-rasulnya, seperti semua orang percaya Yahudi pada waktu itu, menerima kebenaran absolut dan otoritas kitab suci Perjanjian Lama, termasuk 5 kitab Taurat. Dalam catatan pencobaan Kristus oleh iblis di belantara, kita membaca Kristus menjawab setiap pencobaan iblis dengan mengutip langsung dari kitab suci Perjanjian Lama. Matius 4 ayat 1-10. 3 kali ia memberi jawabannya dengan frasa, "Ada tertulis." Ia setiap kali mengutip langsung dari kitab Ulangan, kitab kelima Taurat. Fakta luar biasa bahwa bukan hanya Kristus, tetapi iblis pun menerima otoritas absolut kitab ini. Dalam khotbah di bukit, Kristus berkata, Matius 5 ayat 17-18, "Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, 1 iota atau 1 titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi." Jadi apa yang Kristus katakan adalah naskah asli kitab suci Ibrani, begitu akurat dan berkuasa. Bahkan tidak ada satu bagian dari naskah lebih kecil ukurannya daripada koma bisa diubah atau dihilangkan. Hampir tidak mungkin memahami bagaimana Kristus berbicara melegitimasi keakuratan absolut dan otoritas kitab suci Perjanjian Lama. Secara konsisten selama pelayanan pengajarannya di bumi, ia mempertahankan sikap yang sama terhadap kitab suci Perjanjian Lama. Sebagai contoh, kita membaca ketika orang Farisi mengajukan pertanyaan mengenai perkawinan dan perceraian, Kristus menjawab dengan mengacu pada pasal-pasal pembukaan Kejadian.
Lihat Matius 19 ayat 3-9. Ia memberi jawabannya dengan pertanyaan. Matius 19 ayat 4. Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula, menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Frasa pada mulanya merupakan referensi langsung kepada kitab Kejadian sesuai judul dalam bahasa Ibrani-nya. Lagi, ketika orang-orang Saduki mengajukan pertanyaan mengenai kebangkitan dari kubur, Kristus menjawab mereka dengan mereferensi kepada catatan Musa di semak. Di semak yang terbakar dalam kitab Keluaran 3 ayat 6. Lihat Matius 22 ayat 31-32. Sedangkan dengan orang Farisi, ia menjawab dalam bentuk pertanyaan. Matius 22 ayat 31-32. Tetapi tentang kebangkitan orang-orang mati, tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah ketika Ia bersabda, "Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub." Ia bukanlah Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup. Kristus di sini mengutip dari Keluaran 3 ayat 6. Namun dalam mengutip kata-kata yang dicatat oleh Musa ini, hampir 15 abad sebelumnya, Kristus berkata kepada orang-orang Saduki mengenai harinya sendiri, "Tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah?" Catat frasa difirmankan Allah. Kristus tidak menganggap tulisan-tulisan Musa ini hanya sebagai naskah sejarah masa lalu, tetapi lebih sebagai pesan yang hidup berkuasa, selalu baru langsung dari Allah kepada orang-orang pada zamannya sendiri. Nas 15 abad tidak mengurangi vitalitas, keakuratan, atau otoritas catatan Musa. Kristus bukan hanya menerima keakuratan absolut kitab suci Perjanjian Lama dalam semua ajarannya. Ia juga mengakui otoritas dan kontrol absolutnya atas seluruh jalan kehidupannya. Dari kelahirannya sampai kematian dan kebangkitannya, ada satu prinsip kontrol tertinggi yang diekspresikan dalam frasa "agar digenapi". Apa yang akan digenapi dalam setiap hal yang relevan dengan nas-nas kitab suci Perjanjian Lama. Sebagai contoh, Alkitab khususnya mencatat setiap insiden awal kehidupan Yesus. Sebagai pengenapan kitab suci Perjanjian Lama, kelahirannya dari seorang perawan, kelahirannya di Bethlehem, dilarikan dirinya ke Mesir, tempat tinggalnya di Nazaret, pengurapannya oleh Roh Kudus, pelayanannya di Galilea, ia menyembuhkan orang sakit, penolakan ajarannya dan mujizat-mujizatnya oleh orang-orang Yahudi, perumpamaan-perumpamaan yang ia gunakan. Ia dikhianati oleh seorang murid, ia ditinggalkan oleh murid-muridnya, ia dibenci tanpa sebab, ia dihukum bersama para penjahat, bajunya dilepas dan dibagi-bagikan, ia diberi minum cuka ketika haus, tubuhnya dirajam tanpa tulang-tulangnya patah, ia bangkit dari kubur pada hari ketiga. Seluruh kehidupan Yesus di bumi diarahkan oleh otoritas absolut kitab suci Perjanjian Lama. Ketika kita meletakkan fakta ini berdampingan dengan kitab suci Perjanjian Lama, dalam seluruh pengajaran Yesus, kita mendapatkan satu kesimpulan logis. Kitab suci Perjanjian Lama adalah pewahyuan yang akurat dan berkuasa absolut dari Allah. Mari kita sekarang pertimbangkan klaim otoritas Perjanjian Baru. Pertama, kita harus mengamati fakta luar biasa yang kita tahu sejauh ini. Kristus tidak pernah menulis satu kata dalam tulisan dengan pengecualian ketika ia menulis di tanah di hadapan seorang perempuan yang berzina. Namun, ia serasa eksplisit memerintahkan murid-muridnya untuk menyebarkan catatan-catatan pelayanannya dan ajarannya ke seluruh dunia. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Sebelumnya ia berkata, Matius 23 ayat 34, sebab itu, lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana, dan ahli-ahli Taurat. Kata ahli-ahli Taurat berarti penulis-penulis, yaitu mereka yang mendokumentasikan pengajaran agamawi dalam bentuk tulisan. Karena itu, jelas Yesus menginginkan catatan-catatan pelayanan dan ajarannya didokumentasikan dalam bentuk permanen. Lebih jauh, Yesus membuat ketetapan yang diperlukan untuk menjaga keakuratan absolut semua yang ia ingin murid-muridnya mencatat dalam tulisan, karena ia berjanji mengutus Roh Kudus kepada mereka untuk maksud ini. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lebih jauh, janji serupa dalam Yohanes 16 ayat 13-15. Perhatikan bahwa dalam kata-kata ini, Kristus membuat ketetapan untuk masa lalu maupun masa depan. Keduanya untuk menjaga keakuratan pencatatan hal-hal yang murid-murid sudah lihat dan dengar, dan juga untuk menjaga keakuratan impartasi kebenaran baru yang Roh Kudus wahyukan kepada mereka. Masa lalu ditetapkan dalam frasa, dialah yang akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes 14 ayat 26. Masa depan ditetapkan dalam frasa, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 26. Dan lagi dalam Yohanes 16 ayat 13, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kita melihat karena itu keakuratan dan otoritas perjanjian baru seperti perjanjian lama tidak bergantung pada pengamatan manusia, memori, atau pengertian, tetapi pada ajaran, tuntunan, dan kontrol Roh Kudus. Untuk alasan ini, Rasul Paulus berkata, segala tulisan, perjanjian lama dan perjanjian baru, yang diilhamkan Allah. 2 Timotius 3 ayat 16. Kita mendapatkan bahwa para rasul sendiri mengerti ini dengan jelas dan meletakkan klaim atas otoritas ini dalam tulisan mereka. Sebagai contoh, Petrus menulis 2 Petrus 3 ayat 1 dan 2, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasulmu kepadamu. Di sini Petrus meletakkan nabi-nabi kitab suci perjanjian lama dan perintah-perintah tertulis rasul-rasul Kristus saling berdampingan dengan otoritas yang sama. Petrus juga mengakui otoritas ilahi tulisan-tulisan Paulus, karena ia berkata, 2 Petrus 3 ayat 15-16, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Frasa tulisan-tulisan yang lain mengindikasikan bahkan pada masa hidup Paulus, rasul-rasul lain mengakui bahwa surat-suratnya memiliki otoritas penuh kitab suci. Namun Paulus belum pernah mengenal Yesus dalam pelayanannya di bumi. Karena itu, keakuratan dan otoritas ajaran Paulus bergantung hanya pada inspirasi supernatural dan pewahyuan Roh Kudus. Sama dengan Lukas, yang belum pernah menerima jabatan rasul. Namun demikian, dalam pembukaan Injilnya,
ia menyatakan bahwa ia menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal mulanya. Lukas 1 ayat 3. Kata Yunani menerjemahkan dari asal mulanya dengan arti harfiah dari atas atau dari surga. Dalam Yohanes 3 ayat 3, di mana Yesus berbicara dilahirkan kembali, terjemahan kata Yunaninya sama, kembali atau dari atas atau surga. Setiap nas-nas ini mengindikasikan adanya intervensi dan kerja supernatural Roh Kudus langsung. Jadi kita mendapatkan dengan menguji secara hati-hati bahwa klaim keakuratan dan otoritas absolut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah sama, tidak bergantung pada manusia, sebaliknya pada tuntunan pewahyuan dan kontrol ilahi Roh Kudus. Diinterpretasikan dengan cara ini, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengkonfirmasi dan mengkomplementer satu sama lain dan merupakan pewahyuan Allah yang jelas, masuk akal, lengkap, dan mencakup semua atau cukup untuk semua. Kita juga melihat tidak ada dalam pandangan kitab suci yang tidak konsisten dengan logika, ilmu pengetahuan, atau akal sehat. Sebaliknya, ada banyak konfirmasi di dalamnya. Amin.